Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarah al-ikhwah wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala firman, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia-manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, target utamanya adalah takwa. Allah juga menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, untuk menghambakan dirinya kepadaku, untuk menyembah aku semata. Dari awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin, tujuan dan target utama daripada penyembahan tersebut adalah takwa. Oleh karena itu, ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, targetnya juga takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ikhwatifiddin, di surah Al-Baqarah ayat 21 yang pertama kita baca tadi, Allah menyuruh seluruh umat manusia untuk menghambakan diri kepadanya agar bertakwa. Kemudian dalam surah Az-Zariyat di ayat yang kedua yang kita bacakan, Az-Zariyat 56, Allah menciptakan manusia ya untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Kemudian Al-Baqarah 185, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa agar kita bertakwa. Jadi target daripada pelaksanaan ibadah penghambaan diri kepada Allah yaitu untuk bertakwa. Apabila seorang hamba beribadah namun tak membuat dirinya bertakwa, tandanya ibadahnya tak diterima. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Maidah 27,
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah, menerima kebaikan dari orang-orang yang bertakwa saja. Kata-kata innama yataqabbalullah, innama di sini yufidul hasr, yang menunjukkan batasan. Sesungguhnya Allah hanya, jadi ada kata hanya, tidak ada sesungguhnya. Seperti innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu harus dengan niat, dibatasi dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan, dibatasi dengan niat. Al-Maidah 27 tadi menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah orang-orang yang bertakwa saja. Berarti apabila ada satu ibadah yang tidak membawa kita pada derajat takwa, tandanya ibadah tersebut tak diterima. Karena sekali lagi Allah hanya menerima ibadah orang yang bertakwa. Kebalikannya, yang tak bertakwa tak diterima amalannya. Ini yang disebut Rasulullah dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu minan nasibin illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tak dapat apa-apa, tidak ada nilai sama sekali, yang dia dapati hanya lapar dan dahaga saja. Rasulullah sebutkan berapa banyak orang yang berpuasa, artinya puasanya diakui alias sah, puasanya sah, tak perlu dia ganti. Karena konsekuensi dari puasa yang tak sah, dia harus ganti, dia harus qadha di waktu yang lain. Kalau puasa yang sah namun tak diterima, tak perlu diganti. Dengan artian setiap ibadah yang sah belum tentu diterima, namun semua ibadah yang diterima itu pasti sudah sah. Kemudian ikhwatiddin, intinya dan targetnya adalah takwa, menjadi seorang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. At-taqwa yaitu al-khaufu minal jalil, yaitu takut kepada Allah. Kemudian wala amalu bitanzil, beramal dengan tanzil, beramal dengan amalan yang ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, qanaah, merasa bersyukur, merasa sudah cukup walaupun yang dia dapat hanya sedikit. Wal isti'dadu fi yaumir rahil, dan punya persiapan untuk hari di mana manusia akan bepergian. Yang dimaksud rahil ini, yaumur rahil, yaitu di hari akhirat. Punya persiapan untuk hari akhirat. Inilah yang disebutkan Ali bin Abi Thalib tentang orang yang bertakwa. Yang pertama tadi yaitu al-khaufu minal jalil, mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tak takut dengan Allah, berarti dia tak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua beliau sebutkan yaitu al-amalu bitanzil, mereka yang beramal dengan tanzil, amalan yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, seorang tidak akan mungkin bisa bertakwa kalau dia tidak beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan.
dan sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan. Karena beliau mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Jadi tidak setiap orang yang rajin beribadah membawa dirinya pada takwa. Karena bisa saja ibadah yang dia lakukan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya seorang yang melakukan ibadah, seorang yang melakukan amalan dia harus tahu dasarnya. Dan untuk mengetahui dasar itu tidak ada cara lain selain dia harus belajar dan menuntut ilmu. Berarti seorang yang tidak menuntut ilmu syar'i tidak akan mungkin dia menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang tak punya ilmu, orang yang tidak ingin ataupun tidak ada keinginan untuk menuntut ilmu, dia tidak akan mungkin bisa membedakan mana amalan yang ada dalilnya dan mana amalan yang tak ada dalilnya. Berarti dasar orang jika ingin asal ataupun dasar seseorang jika dia ingin bertakwa, yang pertama dia harus rajin menuntut ilmu. Itu dasar pertama. Dasar dari semua masalah. Kalau dia mau tahu bagaimana akidah yang benar, dia harus rajin menuntut ilmu. Makanya Rasulullah katakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalahullah tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan untuk dia jalan menuju surga. Sebab dalam penuntutannya terhadap ilmu, disitulah dia akan menemukan bagaimana akidah yang benar, bagaimana cara beribadah yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang yang bertakwa tidak bisa hanya sekedar ilmu, tidak hanya bisa sekedar memiliki prinsip, memiliki dasar-dasar ilmu, atau tidak bisa hanya sekedar orang yang mengetahui ilmu. Dia belum menjadi seorang yang bertakwa kalau hanya sekedar dia tahu, tapi dia harus amalkan. Dia harus amalkan. Sebelum dia amalkan, dia nggak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Sekedar tahu tidak dikatakan orang yang muttaqin, tapi dia harus tahu. Setelah dia tahu, dia harus mengamalkannya. Makanya Ali bin Abi Thalib menyebutkan syarat ataupun ciri kedua orang yang bertakwa, al-amalu bitanzil, beramal dengan tanzil. Kata tanzil dari kata nazala, artinya sesuatu yang turun dari langit. Yang dimaksud itu adalah Quran. Kemudian apalagi yang turun dari langit? Yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang diutus Allah untuk menerjemahkan apa yang Allah turunkan dari langit. Dia adalah Rasulullah sebagai penerjemah Al-Qur'an. Para ulama sering menyebutkan as-sunnah itu merupakan wahyu yang kedua. As-sunnah adalah wahyu yang kedua, karena kita tak akan mungkin bisa memahami wahyu yang pertama tanpa ada wahyu yang kedua. Dia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, wal qana'atu minal qalil. Dia bersyukur, dia merasa sudah cukup walaupun yang dia dapat sedikit. Seorang yang bertakwa adalah seorang yang bersyukur. Bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dirinya. Karena memang yang namanya banyak dan sedikitnya harta seseorang bukanlah standar orang tersebut mulia dan tidak mulia.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Allah Subhanahu wa taala coba dirinya dengan memberi dia kelapangan rezeki, dia akan mengatakan, sungguh Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqul rabbi ahanan. Adapun apabila Allah coba dia dengan menyempitkan rezekinya, maka dia katakan, sungguh Tuhanku telah menghinakanku. Inilah ucapan manusia, dan ini ucapan yang salah. Dan ini ucapan yang salah. Apabila orang yang kaya itu merupakan orang yang mulia dan orang yang bertakwa, tentulah orang yang paling mulia dan takwa adalah Qarun, orang yang terkenal, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ma anna mafatihahu latanu bil usbati wal quwwah, yang kunci gudangnya saja, gudang hartanya saja tidak sanggup diangkat oleh orang-orang yang sangat kuat pada waktu itu. Itu kalau penisbatan kemuliaan terkait dengan orang yang terkaya, berarti Qarunlah yang paling mulia. Tapi ternyata Qarun akhir hidupnya ditenggelamkan, dirinya dan seluruh hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Kemudian kalau seandainya orang yang miskin itu adalah orang yang hina, sungguh banyak para sahabat yang miskin. Banyak para sahabat yang miskin. Bahkan para nabi juga ada yang miskin. Oleh karena itu, ikhwatiddin, miskin dan kaya tak terkait dengan takwa dan tidak takwa. Orang miskin bisa bertakwa, orang kaya juga bisa bertakwa. Demikian. Jadi qanaatu minal qalil, bersyukur, merasa cukup dengan yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dalam masalah ini tuh ikhwatiddin, kata-kata merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit, standar sedikit masing-masing orang itu berbeda. Ya. Standar sedikit untuk masing-masing orang berbeda. Mungkin untuk orang-orang para pejabat, bagi mereka pendapatan 1 bulan 30 juta masih dianggap sedikit karena kebutuhan mereka yang sangat banyak. Bagi dia mungkin seorang raja 100 juta sebulan masih sedikit. Kalau bagi kita 5 juta sebulan saja sudah sangat sedikit gitu. Ya. 5 juta sudah, ya Masya Allah lah, merasa sudah cukup. Makanya ikhwatiddin, qanaah ma'al qalil, yaitu merasa cukup dengan yang sedikit, artinya perasaan kita itu masih sedikit, merasa cukup. Makanya bisa orang yang gajinya sudah sekian puluh juta, namun dia tak pernah puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, bahkan dia merasa tak cukup. Makanya muncullah pencurian-pencurian, ada yang korupsi sampai sekian triliun. 1 triliun itu kan 12 nolnya, sejuta-juta. 1 juta itu 1 juta kali. Jadi 1 juta itu 1 juta kali, bayangkan. Kita ngantongi 10 juta itu merasa banyak. Ini 1 jutanya itu 1 juta kali. Itu kalau berupa uang nggak tahu sebesar apa kalau dipeti kan. Namun bagi mereka, ya itulah dapatnya. Padahal uang segitu banyak nggak tahu mau diapain. Kalau dibuatnya untuk makan sarapan pagi saja, mau berapa ratus tahun dia makan sekian triliun. Untuk makan siang, untuk makan malam, atau dia buat rumah. Memangnya orang sekali tidur bisa sekali 3 kamar. Badannya di kamar pertama, tangannya di kamar kedua, tangan ketiga, enggak juga, 1 kamar juga. Toh juga 1 divan, toh juga 1 kasur. Demikian. Tapi yang namanya selera manusia, keinginan manusia itu memang tanpa batas. Makanya Rasulullah katakan, "Lau kana libni Adam wadiyani minadz dzahab la ahabba ayyakuna wadiyan tsalitsan." Seandainya seorang anak Adam punya lembah, punya 2 lembah yang isinya penuh dengan emas. Ingat, lembah bukan ember. Bukan ember. 1 ember saja kita punya emas, 1 ember. Gak usah ember yang besar tuh untuk ngeredam kain. Ember-ember untuk ngecor itu aja. Mana emas murni atau ember? Itu sudah banyak sekali, ikhwatiddin. Ini bukan ember, tapi lembah. Ya, lembah.
bukan parit. Parit kecil, lembah itu tidak ada yang membayangkan lembah itu kecuali dia lebar. Itu namanya lembah. Mekah itu lembah. Makanya dikatakan bilwadi, lembah. Kenapa? Dia diapit oleh gunung. Maka dia lembah. Apabila seorang punya 2 lembah yang isinya semuanya emas, ya lebih mudahnya dia punya privat 2, punya dia pribadi, bukan punya pemerintah, dia pribadi. La habba ayyakuna wadiyan tsalitsan, maka dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Falayyam la'afahu illa turab. Perutnya, mulutnya tidak akan pernah penuh kecuali setelah dipenuhi oleh tanah. Penuh dengan tanah baru dia puas. Kenapa? Karena dia sudah mati. Oleh karena itu ikhwatiddin, seberapapun yang kita dapatin, yang kita dapati, penghasilan kita harus qanaah. Terutama ini para istri. Berapa yang diberikan suaminya, jika memang itu kesanggupan suaminya, maka qanaahlah dan berikan syukur kepada sang suami. Kalau suami memberi 1 bulan 10 juta, alhamdulillah qanaahlah. Ya, bersyukur, alhamdulillah bang, makasih ya bang, gitu. Kalau 10 juta, kalau 5 juta, ya begitu juga. Demikian ikhwatiddin. Jadi yang namanya ekonomi dan pendapatan itu tergantung diri kita, cukup dan tidak cukupnya. Kuat, besar selera kita, besar gengsi kita, maka banyaklah pengeluarannya. Tapi kalau kita rendah hati, tidak gengsi, insya Allah pengeluaran pun akan bisa lebih diirit. Demikian juga kaum mama-mama yang dia banyak aksesorisnya. Kalau dia mau beli tas, kan mama itu kalau pergi harus pakai tas. Kalau ikhwan-ikhwan kan banyak nggak pakai tas, banyak nggak pakai tas ini. Tapi kalau mama nggak bawa apapun harus pakai tas dia. Ya kalau tas-tasnya itu hanya buatan AS, Ajo Sukarami, berapa 50.000 limpol cukup kan. Tapi kalau dia harus beradu mewah, tas Hermes dan lain-lainnya, disitulah yang sebenarnya sudah berubah fungsi tas menjadi fungsi sosial. Itu dia. Jadi orang akan menilai dia dari tasnya. Tasnya tas mahal. Ini tas Itali nih. Harganya paling enggak setengah M. Jadi tingkat sosialita dia di tas. Begitu. Ya kalau para akhwat mau seperti itu, buat bandrol, ambil stiker, dibanderol aja tasnya, set 500 juta, tempel. Gak usah dikupek-kupek lagi dah, gitu aja. Demikian ikhwatiddin. Jadi sebenarnya fungsi tas tidak lagi sebagaimana yang semestinya, tapi sudah gengsi. Itu yang mahal. Baik. Kemudian isti'dadu yaumir rahil, di mana dia punya persiapan untuk hari tempat dia safar terpanjang, yaitu padang mahsyar. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Kata Ubay bin Ka'ab, "Ama salakta tariqan dza syaukin?" Pernahkah engkau menempuh jalan yang banyak durinya? Qala bala. Kata Umar, ya tentu, pernah. Kemudian, fama fa'alta? Terus apa yang kamu lakukan? Kalau Anda menempuh satu jalan yang Anda tahu itu jalan banyak duri, banyak benda-benda yang tajam, atau kita katakan banyak kacanya, banyak durinya. Jadi bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Kata Umar, tasyammartu wajtahattu. Aku akan berhati-hati dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan sampai aku memijak kakiku di tempat yang ada durinya. Fadzalika taqwa, kata Ubay bin Ka'ab. Itulah yang namanya takwa. Artinya seorang yang bertakwa, setiap kali dia melangkahkan kakinya dalam kehidupannya, setiap dia mau berbicara, setiap dia mau berbuat, harus dia pikir mudarat dan maslahatnya. Harus dia pikir, apakah pekerjaan yang akan saya lakukan ini
dihalalkan ataukah tidak? Apakah yang aku lakukan ini bermudarat ataukah tidak? Demikian juga ketika seorang mau berbicara, dia pikir dulu, apakah yang akan saya ucapkan ini halal apa tidak? Kalau dia tahu itu halal, dibolehkan, tidak dosa, kemudian dia harus pertimbangkan juga besar apa tidak mudaratnya. Itulah dia orang yang bertakwa. Sebab kalau dia lakukan juga tanpa pertimbangan itu, dan ternyata apa yang diucapkannya itu diharamkan oleh syariat, apa yang dilakukan itu diharamkan oleh syariat, maka ibaratnya dia sedang meletakkan kakinya di atas duri-duri yang pasti akan menyakitkan kakinya sendiri, yang pasti akan merobek kakinya sendiri, yang pasti akan menumpahkan darahnya sendiri, yang pasti akan menyakitkan dirinya sendiri. Makanya setiap perkara yang diharamkan oleh Allah itu berarti perkara tersebut akan bermudarat. Jadi dalam masalah ini, setiap orang yang bertakwa sebelum dia bicara, dia harus punya pertimbangan. Apakah perkara ini halal apa tidak, boleh apa tidak. Demikian juga setiap dia berbuat, bukan hanya ibadah, semua perbuatan kita, ya semua perbuatan kita, setiap perbuatan yang akan kita lakukan, mungkin gerakan mata, mungkin gerakan hidung, atau mungkin apa yang kita dengar, apa yang mau kita dengar, itu semua harus kita pertimbangkan apakah boleh, apakah tidak menurut syariat. Bahkan ikhwati fiddin, kalaupun dia nggak tahu ini boleh apa tidak ya, dikatakan boleh sepertinya boleh, tapi dikatakan tidak sepertinya juga dilarang oleh syariat. Untuk masalah yang syubhat seperti ini, masalah yang samar, tidak jelas apakah hal haram, Rasulullah memberikan kepada kita sikap innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas, dan di antara yang jelas-jelas itu ada perkara yang mushtabihat, perkara yang tak jelas. La ya'rifu katsirun minan nas, gak banyak orang yang tahu. Lantas bagaimana? Rasulullah sebutkan, famanittaqa 'anis syubhati faqad istabra'a an irdihi wa an dinihi wa dinihi. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara yang gak jelas, ini halal apa haram ya, udahlah tinggalkan saja. Itu namanya sikap seorang bertakwa. Ya, barang siapa yang dia meninggalkan perkara yang gak jelas, berarti dia telah menyelamatkan kehormatannya dan agamanya. Begitu ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Itulah sikap orang yang bertakwa, yaitu seperti orang yang sedang berjalan di tempat ataupun di jalan yang penuh duri. Berarti dari definisi Ubay bin Ka'ab ini, orang yang bertakwa juga harus punya ilmu. Dia harus membedakan mana yang duri dan mana yang benang. Jangan sampai dikiranya benang, ternyata itu merupakan duri salak. Dia pijakkan tuh benang, ternyata itu adalah duri yang akhirnya menusuk kakinya. Jadi dia harus bisa bedakan mana perkara yang menyakitkan dirinya, yang bisa melukai dirinya, dan mana yang tidak. Jangan dikira nanti dilihatnya ada spon, busa, gabus. Ini kira-kira kalau kupijak menyakitkan diriku enggak? Begitu ikhwatiddin. Ya. Jadi dia harus tahu kalau yang ini, spon ini dipijak tak ada masalah. Udah? Dipijak tak ada masalah. Baik. Spon ini menyerap air. Dia tahu ini spon basah atau tilam basah. Dia mau jalan di situ, sementara dia pakai sepatu kulit yang lekang kalau kena air. Dia harus punya timbangan. Jadi ketika matanya melihat benda itu, langsung komputernya jalan. Titit. Jangan pijak karena sepatumu lekang. Jadi komputernya harus jalan. Makanya dia nggak letakkan kakinya di tempat spon tersebut. Begitu, karena dia tahu apa yang dia pakai kualitas buruk. Kalau terkena air, lekang. Itulah orang yang bertakwa, ikhwatiddin.
Dia harus pertimbangkan masalah dan mudaratnya. Nggak bisa dia main tutup mata, bocah nekat. Ya. Yang penting takbir, nggak bisa. Ya. Kalau sudah ada yang takbir, jalan, sikat, enggak. Tetap pertimbangan maslahat dan mudarat. Karena bagaimanapun kita punya akal, setiap apa yang kita lakukan pasti ada terfikir. Kita dari rumah seorang pedagang misalnya, tadi jam 3 mulai terfikir, saya ikut ngaji apa tidak? Begitu kan? Udah, saya ikut ngaji. Begitu mau pergi ngaji, ditelepon, ada order dagangan rupanya. Ini saya mau pesan sekian-sekian Pak. Kalkulasi harganya 5 juta. Jadi dia pilih, saya mau selesaikan transaksi 5 juta atau saya pergi ngaji. Kalau saya pergi ngaji, gak bisa transaksi. Kalau saya transaksi, gak bisa pergi ngaji. Kan harus pikir. Komputernya lah, tuh tek. Udahlah, dagang aja. Ngaji masih bisa Sabtu depan. Begitu. Tapi bagi orang yang sudah punya stok, mungkin dia apa-apa besok masih ada. Jadi masing-masing orang punya pertimbangan. Ya, punya pertimbangan. Oleh karena itu orang yang bertakwa itu harus cerdas. Ya. Orang yang bertakwa harus cerdas. Orang yang hijrah juga harus cerdas. Gak bisa dia main ribak sude. Main sikat sana sikat sini, gak bisa. Dia harus cerdas. Bagaimana cara dia, kalau dia seorang suami sudah berhijrah, sementara istrinya belum, dia harus cerdas bagaimana mensikapi sang istri. Kalau sang istri sudah berhijrah, suami belum, dia harus punya bersikap cerdas bagaimana cara hijrah ini agar membuat yang lain nyaman dan ikut. Oleh karena itu seorang yang bertakwa dia harus cerdas. Ya, tidak boleh modal nekat. Seorang akhwat lagi menggebu-gebu ngajinya. Begitu ngaji hari ini, besok udah pakai cadar dia. Dari kamarnya langsung buka pakai cadar. Begitu buka pintu kamar, terkejut orang tuanya, lompat, siapa ini? Karena baru kali itu dia pakai cadar. Itu pun mulainya dari rumah. Demikian. Apakah nyaman? Apakah bagaimana besar mudarat? Apakah tidak? Bisa saja orang tua katakan, apa yang kau lakukan ini? Mau ngaji Pak? Gak usah kau ngaji. Kan bisa dilarang. Akhirnya mudarat lebih besar. Demikian. Sekali lagi Khofiddin, seorang yang bertakwa itu harus cerdas. Seorang yang berhijrah harus cerdas. Sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang memang ada syariatnya. Banyak orang yang berhijrah tapi masih main musik. Udah pakai gamis seperti ini, jenggot pakai serban, kemudian apa? Nyanyi musik pop, musik rock. Itu salah hijrah namanya, ikhwatiddin. Karena orang bertakwa itu harus punya ilmu, nggak bisa enggak. Harus punya ilmu. Demikian, nggak punya ilmu, nggak bisa dia menjadi orang yang bertakwa. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Taib. Kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang yang bertakwa. Ini sifat ya. Allah menyebutkan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan Tuhan kalian dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nanti cari suratnya dan ayatnya. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu orang bertakwa. Kalau dia hanya berinfak dalam keadaan lapang ekonominya, kalau dalam keadaan sempit tidak, itu belum dikatakan bertakwa. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, yang mampu menahan amarah. Seorang yang emosional tidak dikatakan orang yang bertakwa. Jadi banyak kali syaratnya memang takwa ini, banyak kali cirinya. Mereka yang suka marah, kesenggol dikit marah luar biasa, itu bukan orang yang bertakwa.
Dia adalah orang yang kadhiminal ghaidh, yang mampu menahan amarah. Rasulullah pernah mengatakan, man kadhimal ghaidh wa huwa qadirun ayyanfadhahu da'ahu Allah 'ala ru'usil khalaik. Barang siapa yang marah dan dia sebenarnya mampu menahan amarahnya, tapi dia tahan. Seorang yang marah, dia bisa melampiaskan amarahnya terhadap orang yang dia marahi, tapi dia tahan, dia sabar. Da'ahullah ala ru'usil khalaik. Orang seperti ini yang nanti akan dipanggil Allah di hadapan seluruh makhluk. Di hadapan seluruh makhluk. Dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman. Berkumpul seluruhnya, nama orang tersebut akan dipanggil. Fulan, maju ke depan. Begitu. Ya, orang ini orang-orang yang istimewa. Dia marah, mampu menahan amarah, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Seorang suami marah kepada istri, bisa dia lampiaskan amarahnya, bisa dia tampar tuh istri, bahkan bisa tampar double, tang, tang begitu, lewat sekali jalan, bisa. Tapi karena dia mampu menahan amarahnya, dia tidak lakukan itu. Adapun seorang istri yang dia dibuat jengkel oleh suaminya, dia bisa marah, tapi dia nggak berani marah. Dia sabar, ini namanya sabar terpaksa. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kalau seandainya dia mampu melampiaskannya, dia bisa marah terhadap suaminya. Tapi karena dia memang takut pada suaminya, nanti kalau ku marah, lebih marah lagi nanti suamiku, dicerai pula aku misalnya. Maka dia nggak berani marah. Ini namanya sabar juga, tapi memang terpaksa sabar. Yang seperti ini tidak dipanggil di hadapan makhluk nanti. Seorang suami ketika dia mau marah tapi sabar, apalagi kalau dia ingat hadis Rasulullah SAW, apabila seorang suami disakiti oleh istrinya, maka pada para bidadari di langit akan berkata, celakalah engkau wahai para istri. Dia itu sebentar saja singgah tempat kamu, sebentar lagi dia akan datang kepada kami. Jadi kaum laki-laki, para suami yang disakiti oleh istrinya akan dibela oleh para bidadari di langit. Itu dia. Jadi jangan khawatir. Kalau kami ustadz yang disakiti oleh kaum perempuan, kaum laki-laki para suami, maaf, tidak ada pula dalilnya kalau mak-mak disakiti oleh suaminya dibela oleh para bidadara. Tidak ada dalilnya. Jadi gimana ustadz? Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Oh nggak ada ceritanya. Yang ada ceritanya laki-laki yang dibela oleh para bidadari. Demikian ikhwatiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau kita kumpulkan semua ciri orang yang muttaqin, yang pertama yang takut kepada Allah. Yang kedua mereka yang apa? Iya, beramal dengan dalil. Yang ketiga, qanaah. Yang keempat, persiapan dia untuk hari akhirat. Persiapan dia untuk hari akhirat. Yang kelima, yaitu setiap tindak tanduknya, ucapannya, dia harus tahu sebelumnya apakah itu dihalalkan, apakah diharamkan. Ya, dia harus hati-hati dalam melaksanakan, menjalani kehidupannya. Yang ke enam, yaitu mereka yang sebelum sabar apa tadi? Menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang ketujuh, yaitu mereka yang menahan amarah, padahal dia mampu melampiaskan amarahnya. Yang kedelapan, yaitu mereka yang memaafkan orang lain. Maafkan. Demikian. Walaupun sebenarnya maaf itu hak kita.
kita berhak mengatakan tiada maaf bagimu. Boleh, gak ada masalah. Kita gak wajib memaafkan. Kalau ada orang menyakiti diri kita, kemudian dia minta maaf, kita kata enggak ridho aku, sampai dunia kiamat pun tak ridho misalnya, tidak apa-apa, jangan dimarahi dia, itu hak dia. Hanya saja kita sebagai seorang bertakwa hendaklah memaafkan. Mengapa? Memaafkan itu lebih bermanfaat ketimbang tidak memaafkan. Harapannya apa? Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, harapan kita Allah juga memaafkan kesalahan kita. Al jaza ma'al jinsil amal. Sesungguhnya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Terakhir yaitu apa faedah ataupun natijah hasil orang yang bertakwa. Yang pertama, furqan. Allah akan beri dia furqan. Furqan itu yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Anfal ayat 29 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan beri kamu furqan. Furqan ini sangat penting ikhwatiddin. Ya, sangat penting. Tanpa furqan ini kita nggak akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang benar, mana yang salah. Furqan ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Yang kedua, yaitu Allah akan beri dia solusi, jalan keluar setiap masalah yang menimpa dirinya. Disebutkan dalam surat Talaq, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan beri dia jalan keluar dari setiap masalah. Surat Talaq ayat 2. Kemudian orang yang bertakwa akan diberi rezeki dari arah yang tak dia duga-duga. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Jadi seorang yang bertakwa, sebagaimana yang kita katakan tadi, yang terpenting bagi dia adalah akhiratnya. Makanya kalau ada yang berfilosofi kita harus balancing antara dunia dan akhirat, gak akan bisa. Orang yang mau menyeimbangkan antara dunia dan akhirat adalah orang yang salah. Tidak bisa dunia seimbang dengan akhirat, tidak bisa. Tetap akhirat lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih utama untukmu, dan akhirat itu juga lebih kekal untukmu. Makanya kalau ada yang mau menyamakan antara dunia dan akhirat itu salah. Kalau terjadi perbenturan antara dunia dan akhirat, maka buang dunianya, ambil akhiratnya. Makanya Allah katakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah akhirat dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu. Jadi orang yang mendapat rezeki dengan rezeki ini nanti tuh. Nanti. Dengan rezeki ini cari akhirat. Ya. Cari akhirat. Allah enggak katakan disamakan, enggak. Kamu punya rezeki, cari akhirat dengan rezeki tersebut. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dengan urusan duniamu. Allah hanya sebutkan jangan lupa dengan duniamu. Jadi jangan sampai kamu itu di masjid 24 jam sholat, sholat zikir, baca Quran. Terus kamu makan dari mana? Mengharapkan infak orang. Orang yang memberi kamu infak, memberi kamu makan sehingga kamu bisa beribadah 24 jam di masjid,
orang tersebut lebih baik ketimbangan kamu. Karena kalau dia nggak kasih, kamu nggak bisa beribadah. Begitu ikhwatiddin. Ya, makanya Allah memuji orang yang rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamus shalah wa itaiz zakah. Orang-orang di mana seorang laki-laki di mana transaksi jual belinya tidak melalaikan dia dari salat dan zikir, salat dan berzakat. Ya. Jadi bukan dia nggak melakukan transaksi, dia melakukan aktivitas dunianya, tapi tidak melupakan dia dari perbuatan akhirat. Seandainya aktivitas dunia dia bertentangan dengan akhirat, maka dia akan buang itu dunianya. Begitu ikhwatiddin. Misalnya seorang yang bekerja di tempat ribawi, gajinya bagus, kemudian dia tahu itu riba. Lantas bagaimana? Dia punya pertimbangan. Kalau saya resign nanti saya mau kerja di mana? Ya sudahlah, nggak apa-apa, tunggu tahun depan misalnya, atau 4 tahun lagi misalnya. Ya, kalau dia yakini, kalau dia seorang yang bertakwa, dia nggak akan peduli itu semua. Kenapa? Karena dia tahu serendah-rendahnya makan riba itu seperti berzina dengan ibunya sendiri. Tidak ada kata nanti bagi mereka, karena mereka tahu bahwasanya rezeki itu Allah yang menanggungnya. Itulah ya ikhwatiddin. Kemudian yang keempat, Allah akan beri kemudahan setiap urusan. At-Talaq ayat 4. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, seluruh urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Dia melakukan pendidikan, sedang belajar, Allah mudahkan pendidikannya. Dia bekerja, Allah mudahkan pekerjaannya. Dia mencari jodoh, Allah mudahkan jodohnya. Tapi syarat bertakwa kepada Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang kok seret sekali jodohnya, maka tingkatkan ketakwaan Anda. Itu dia. Kan janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan seluruh urusannya. Makanya orang yang bertakwa itu mudah urusannya ikhwatiddin. Tapi jangan pula kita perasaan, memang Ustadz saya itu belakangan ini mudah sekali urusan saya. Sepertinya sudah takwa lah saya ini. Jangan perasaan kali. Ya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian apa lagi? Selanjutnya, orang yang bertakwa diterima amalannya. Ini yang kita sebutkan tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa. Yang terakhir yaitu Al-Imran ayat 15, yaitu lilladzina taqau 'inda rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di sisi Allah yaitu jannatin tajri min tahtil anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang bertakwa akan ditempatkan oleh Allah dalam surganya kelak. Itulah faedah ataupun hasil daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita pada sore hari ini bisa kita jadikan sebagai alat introspeksi diri kita. Ketika kita sudah berpuasa 1 bulan penuh, itu membuat kita takwa apa tidak? Kalau enggak, berarti itu tanda-tanda amalannya tak diterima. Yahya bin Mu'adz pernah mengatakan, man istaghfara bilisani wa qalbihi bi ma'siyatin ma'qud. Barang siapa yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah hanya dengan lisannya, sementara hatinya masih ada ingin untuk berbuat maksiat. Wa azmuhu alal ma'siyati ba'da syahri wa ya'ud. Dan dia punya keinginan setelah sebulan selesai nanti dia akan kembali kepada balik kepada maksiat yang dia tinggalkan sebelum Ramadan. Maka wa fasiyamuhu alai mardud, maka puasanya tertolak. Wa babul makbul ala wajhihi masdud, dan pintu penerimaan amalan tertutup untuk dirinya. Misalnya ini
Sebelum Ramadan dia punya pacar, Dek. Besok Ramadan, Dek. Kita cut lah ya semua komunikasi ya. Iyalah Bang, kita supaya fokus ibadah ya Bang. Ya. Jadi kapan lagi kita sambung connect Bang? Nantilah 1 Syawal. Tuh. Tuh, itu tanda tuh. Karena dia kalau seandainya dia tahu pacaran itu boleh, kenapa dia hentikan ketika Ramadan? Tanda kan dia tahu nggak boleh. Tapi kalau dia mau sambung lagi setelah Ramadan, itu berarti tanda tidak mendapat takwa. Kecuali kalau habis Ramadan, insya Allah kita sambung lagi Dek ya. Di bulan Syawal, di depan Tuan Kadi, kulamar engkau dengan bismillah. Itu baru takwa. Nah, itu baru orang takwa namanya. Dia nggak mau melakukan aktivitas yang diharamkan. Dia ingin mendapatkan setengah agama. Itu dia ikhwatiddin. Sebelum Ramadan ada saja yang ditontonnya. Mau di YouTube, mau di apa. Ramadan cut semua. Enggak, fokus qiyamul lail, puasa. Malam takbiran balik lagi. Beli kuota lebih banyak. Cari yang banyak paket. Karena dia mau habiskan sekian puluh giga dalam 1 bulan. Kenapa? Nonton apa yang ditontonnya. Berarti kan balik itu. Maka ikhwatiddin, itulah tanda-tanda tak menjadi orang bertakwa. Ya, jadi kita ukur diri kita itu di mana posisinya. Demikianlah ikhwatiddin, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan, mau yang bertanya silakan tulis pakai kertas. Adapun HP yang biasa digunakan untuk tanya jawab ketinggalan tadi. Jadi silakan tulis atau langsung juga boleh. Ya hanya sampai 6 kurang 15 saja. Karena kan baru pertama kali kita masuk. Jangan full ya. Jangan full ya, seperti kalau orang baru masuk sekolah kan masih sapu-sapu, nyapu-nyapu ruangan gitu, angkat-angkat meja. Cepat pulang. Ketika kehilangan barang, bolehkah berselawat dengan berkeyakinan agar barang tersebut dapat kembali? Siapa bilang mengucapkan selawat nanti barang bisa balik? Dari mana datangnya? Ya, dari mana datangnya? Barang milik kita, harta milik kita yang setelah hilang, apakah dia balik atau apakah dia kembali atau tak kembali? Ini kan masalah gaib. Bagi yang mengatakan kamu ucapkan selawat misalnya 150.000 kali akan balik, dalilnya mana? Terus kalau nggak balik, siapa yang menjamin? Kiainya itu, ustadznya itu. Kalau bisa ustadz ngasih jamin, saya berani jamin. Kalau seandainya nggak balik, aku yang balikkan. Nggak apa-apa itu. Karena sudah jelas akan balik. Karena kalau nggak balik dia ganti. Begitu. Ini dari mana datangnya ini? Kalau ada ustadz mengatakan minta garansi, gimana ustadz? Kalau nggak balik gimana? Ustadz yang nanggung. Oh nggak bisa lah bang. Ya gimana lagi? Ya, jadi keliru. Dan ini bisa jatuh pada bid'ah. Bukan salawatnya yang bid'ah, tapi niatan salawat untuk mendapatkan barang yang sudah hilang. Seperti ini. Ketika seorang bersin di dekat Abdullah bin Umar, dia bersin, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi dia selawat setelah bersin. Kata Abdullah bin Umar, maha kada allamana Rasulullah. Enggak begini Rasulullah mengajarkan kami. Tapi beliau mengajarkan alhamdulillah ala kulli hal. Begitu, bukan wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bukan berarti kita melarang berselawat, tapi mengkaitkan selawat dengan bersin, ya itu perlu dalil. Hukum menggunakan kendaraan hasil riba untuk ibadah dan bekerja. Kalau yang pelakunya nggak boleh, misalnya dia pegawai bank, dia nggak boleh menggunakannya. Gak boleh. Tapi kalau kendaraannya itu dihadiahkannya kepada adiknya, adiknya boleh. Karena Rasulullah katakan, la'anallah akilur riba wa mukiluha syahiduha wa katibuha wa syahiduha. Allah melaknat orang yang memberi riba
yang memberi riba, kemudian juga yang mengambil riba, mencatatnya, saksinya, semuanya sama, terlaknat. Adapun orang lain, misalnya si A berhutang dengan si B 100.000, ulangnya 150.000, 50.000 ini nggak boleh dipakai oleh si A. Si B juga nggak boleh memberikan lebih seperti itu. Tapi kalau si C, ini aku kasih kamu duit 50.000, tapi ini uang riba tadi yang dikasih si B, silakan si C boleh pakai. Karena dia nggak termasuk dalam aktivitas riba, dia mendapatkan uang tersebut, boleh, tak ada masalah. Tapi yang bagi yang aktivisnya nggak dibolehkan. Ustadz harus apa ini? Ustadz harus apa ini? Oh, harus duluan. Oh, ini diluan makanya nggak bisa dibaca. Harus duluan mengqadha puasa dulu atau pas Syawal. Khafidin, perhatikan ya. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'u sittam minasyawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang puasa Ramadan lantas dia lanjutkan dengan puasa Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Ingat, dia lanjutkan, berarti dia selesaikan dulu Ramadannya, baru Syawalnya dia lakukan, barulah dia dapat puasa 1 tahun penuh. Yang pertama urutannya. Yang kedua, mengqadha puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa Syawal hukumnya sunnah. Maka lebih diutamakan melakukan yang wajib, karena itu hutang kita kepada Allah. Walaupun boleh kita membayarnya, mengqadhanya di selain bulan Syawal, boleh. Tapi permasalahannya jangan didahulukan bulan puasa Syawalnya. Utamakan yang mengqadhanya. Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah itu lebih mencintai para hambanya untuk mendekatkan diri dengan yang wajib ketimbang yang sunnah. Jadi Khofiddin, mengqadha puasa itu lebih besar pahalanya ketimbang dia melaksanakan puasa Syawal. Tapi kan Ustadz, kalau kita puasa Syawal nanti, kalau Syawal nggak boleh di selain Syawal, sementara mengqadha boleh di sampai bulan Sya'ban. Oleh, betul, tapi permasalahannya siapa yang menjamin Anda sampai usianya di bulan Sya'ban? Ada? Ini hutang kita kepada Allah. Maka hutang dulu yang harus diselesaikan. Makanya Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, yang dia puasa Syawal sementara qadha puasa belum, maka nggak dapat keutamaan tadi itu, puasa sebulan 1 tahun penuh. Tapi boleh, nggak ada masalah, boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi ya itulah resikonya besar, banyak resikonya. Seandainya dia mati nanti gimana? Sementara dia puasa Syawal bisa, puasa ganti nggak bisa. Hukum cadar menurut Imam Syafi'i wajib. Tapi kalau tidak bercadar tak mengapa. Bagaimana Ustadz? Loh, kalau sudah wajib kok nggak mengapa, nggak pakai cadar? Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi bagaimana? Ya kalau ditinggalkan berdosa, bukan nggak apa-apa. Jadi bagaimana ya Khofiddin? Tidak ada yang hukum wajib ditinggalkan tak apa-apa. Ya, nggak ada. Yang ada hukumnya kecuali kalau dia meyakini hukumnya sunnah. Seperti Syekh Albani dalam kitab Jilbabul Mar'ah Muslimah, beliau mengatakan sunnah. Kalau sunnah itu ya ketika dia ada maslahat dia pakai. Ketika dia kira-kira banyak mudaratnya, seperti kalau bertemu dengan keluarganya dia tak pakai misalnya, gak masalah. Tapi kalau dia berkeyakinan wajib, tidak boleh main buka tutup. Seperti jalan tol buka tutup. Tidak bisa. Kalau hukumnya dia meyakini sunnah, boleh. Ya, kapan kira-kira dia maslahat, maka dia pakai misalnya. Misalnya para akhwat, seorang akhwat misalnya
dia merasa dirinya itu cantik, selalu menjadi perhatian. Misal ini. Dan memang betul jadi perhatian. Jadi bagaimana? Nanti banyak terfitnah ikhwan-ikhwan. Apalagi ini pulangnya pun barengan. Ya kan? Kan banyak ikhwan-ikhwan yang caper. Sebagaimana akhwat juga banyak yang caper. Jadi bagaimana? Dia pakai cadar. Atau akhwat yang asik dikejar para umi-umi. Mau dijodohkan kepada anaknya. Ada yang begitu ikhwafiddin. Jadi ada sebagian ummahat kita itu yang memang dia ngaji. Dia ngaji, kemudian dia ingin carikan untuk anaknya. Seorang gadis yang sudah ngaji. Masalahnya ada juga anaknya pun belum ngaji. Begitu ikhwafiddin. Jadi karena khawatir hasil ditanyain saja, dan nikah enggak nak, dan nikah enggak nak, pakailah cadar. Nah, ketika enggak di hadapan umi-umi, dia enggak pakai cadar misalnya. Itu dia. Boleh silakan, enggak masalah. Demikian ikhwafiddin ya. Tapi kalau wajib enggak bisa. Kalau wajib pasti tinggalkan berdosa. Yuk. 2 halaman, 2 lembar. Tapi pertanyaan cuma 3 baris. Apakah di Medan ada mahat yang kriteria umumnya tidak ada batasannya? Oh, saya belum tahu itu. Kalau mahat, Allahu a'lam. Maksudnya tak pakai umur, boleh masuk umur 60 juga boleh gitu. Gitu maksudnya. Biasanya tetap ada batasan. Biasanya sih. Kalau mau masuk jangan ma'had. Seperti misalnya adanya kajian-kajian tahsin, bahasa Arab dibuat sekelompok orang gitu, ikhwan kita itu masuk situ. Anda berusia 60 tahun juga masuk boleh situ. 90 tahun juga masuk. Ustadz, Anda baru hijrah ke manhaj salaf. Ada seorang ikhwan yang melamar Ana. Berarti dia akhwat ini. Ada seorang ikhwan yang melamar Ana, tapi beliau tidak bermanhaj salaf. Apa yang harus Ana lakukan? Apakah Ana harus menerima lamaran itu? Ini kan pertanyaannya sepertinya dia suka ini. Iya kan? Ya dia pasti ada sukanya. Kalau orang yang nggak ada suka sama sekali, dia nggak akan nanya ini, udah tahu jawabannya. Iya kan? Pasti dia tahu jawabannya, nggak bertanya-tanyanya. Ini dapat minta dukungan dari ustadz ini nampaknya. Perhatikan nih ikhwafiddin. Kalau kita bicara masalah dan sah dan tidak sahnya, boleh. Seorang muslimah menikah dengan seorang yang beraliran, ya sufi misalnya, selama masih dalam lingkungan Islam, sah akadnya kalau dia terima. Tapi kan permasalahannya di sini adalah dia sedang menerima seorang pemimpin. Mau dibawa kemana dia? Apakah dia akan dibawa kepada kebid'ahan? Ataukah dia dibawa ke dalam sunnah Rasulullah SAW? Itu harus pertimbangkan. Secara hukum sah, nggak ada masalah. Selama laki-lakinya masih muslim, sah. Tetapi kan dalam menikah tidak sekedar sah dan tidak sah. Tapi di sana ada satu tujuan, yaitu tugas seorang suami. Satu, ada tugas yang paling berat, yaitu ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang terpenting. Sanggupkah dia menyelamatkan diri akhwat tersebut dari neraka ataukah tidak? Itu yang terpenting. Bukan masalah pekerjaan. Kalau sekedar bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, ayam lebih piawai. Orang kafir lebih piawai. Mereka bisa bekerja dari gelap pulangnya gelap. Kita kan nggak bisa. Kita ada sholatnya, ada sholat subuhnya, macam-macam. Mereka kan nggak. Tapi yang terpenting bukan itu, ikhwatiddin, bukan sekedar sandang, pangan dan papan, tapi bisa nggak dia menjadi imam, menggandeng tanganmu untuk bersama menuju surganya Allah. Itu yang terpenting. Ya, jangan nanti ketika diajak, yuk bang kita sholat ini, oh kau Wahabi ya, jangan Wahabi itu. Wahabi itu kan mengatakan mak Rasulullah masuk neraka.
Itu dia. Jadi ikhwatiddin yang begini-begini gimana mau bergandengan tangan? Ya kalau seandainya si akhwat mampu menerima resiko, gak apa-apa Ustaz. Saya akan berdakwah kepada suami saya. Rawi-rawi lantas, malang-malang buntung. Allahu Akbar. Nah, silahkan. Berarti dia mengambil risiko. Silahkan, ada masalah. Ya. Silahkan. Jadi demikian ya. Mana lagi? Ustadz, bagaimana sabar menghadapi istri ana yang sering makan? Hah? Oh marah, bukan. Marah terhadap anak saya yang masih 2 tahun yang lagi lasa dan aktif-aktifnya. Ana sungguhnya tidak ridho. Masya Allah. Bagi seorang ibu tidak layak dia marah-marah terhadap anaknya yang 2 tahun. Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu anak yang lasa. Nanti kalau dia nggak lasa, dia aja duduk, dia aja melamun. Itu nggak beres berarti otaknya dia. Bermasalah itu berarti. Yang anak ya yang sehat ya lasa dia. Dan memang begitu kehidupannya. Yang nggak boleh kalau bapaknya yang lasa, itu baru. Bapaknya lasa, begitu datang naik pagar, manjat lemari, itu baru nggak boleh. Tapi kalau anak ya begitu. Makanya hanya bisa diarahkan. Tidak boleh dimarah-marah, ikhwatiddin. Ya, nggak bisa dimarah-marah, apalagi sampai dipukul. Bagi seorang suami yang nggak ridho seperti itu, ajarkan sang istri. Ya, bantu dia untuk bisa bersabar. Nggak bisa, Dek, ini anak kita 2 tahun. Udah, jangan kau marah-marah ya. Sempat nanti ku nampak kau marah, ku tendang kau. Nggak begitu. Arahkan dia, Dek, jangan begitu, begini caranya. Atau kalau memang sulit, kasih dia tahapan. Dek, gimana? Kalau kamu tidak marah-marah 3 hari, abang belikan baju baru. Begitulah, pakailah harta yang Allah berikan untuk memperbaiki istri kita. Udah 3 hari, oke. Dah, nanti seminggu deh ya. Kalau seminggu kamu nggak marah-marah, bisa mengarahkan anak-anak dengan cara yang baik, maka abang belikan emas, anting-anting. Ya. Sebanyak 10 gram, tapi imitasi. Ya dia nggak sanggup kalau misal. Demikian ikhwatiddin, itu caranya. Ya. Jadi ajarkan dia. Terkadang ikhwatiddin, istri itu dia tidak diajarkan oleh orang tuanya bagaimana cara berkomunikasi. Banyak keluarga muslim itu ketika dia marah sambil lewat. Sambil lewat. Tidak, dia didudukkan, duduk. Udah, baru. Nah, begini. Kenapa sih begini? Atau kalau bisa, kalau boleh, kita minta maaf duluan. Anak, maaf kalau bapak, kalau ibu ada kesalahan, mohon maaf. Kemudian baru ditanya, kenapa begini. Dengan anak 2 tahun juga boleh, ikhwatiddin. Ya, bisa, silakan. Demikian. Jadi diarahkan dia. Tapi Ustadz sudah dikasih tahu, balik lagi. Yang namanya anak-anak. Disitulah pembentukan jiwa dia, ikhwatiddin. Kalau dimarah-marah nanti dia menjadi seorang anak pengecut, bisa pengecut. Atau dia bisa lampiaskan kepada yang lain. Demikian ikhwatiddin ya. Jadi yang paling besar andilnya di sini adalah suaminya. Bagaimana cara dia mendidik istrinya agar bisa mendidik anaknya dengan cara yang baik. Dudukkan dia. Jangan-jangan suami juga begitu marah-marah istrinya. Sambil pergi, kau ini memang masak nggak beres, pergi. Nggak seperti itu, dudukkan. Duduk. Misalnya habis isya gitu kan, habis makan. Dek, abang mau bicara lah, Dek. Kenapa bang? Sebulan ini masakanmu kok ada yang kurang-kurang garam gitu, kenapa sih dia? Ada masalah apa sih? Begitu. Mungkin dia punya unek-unek, iya bang. Semenjak abang potong uang belanja itulah bang. Berarti dari kita masalahnya berarti kan. Demikian ikhwatiddin. Kadang-kadang kita nggak sadari salah itu dari kita. Iya, semenjak abang kenalan dengan fulanah itu, disitulah adik setiap kali mau masak kok gemetar tangannya. Jadi setiap kali memasukkan garam sedikit jadi 1 botol gitu kira-kira. Nggak tertakar lagi, misalnya begitu. Demikian ikhwatiddin. Jadi ajak ngomong cara yang baik. Ya. Yalah ikhwatiddin, semoga bermanfaat.
saya terakhir, namun sebelumnya ini dulu lah terakhir. Kalau saya bilang sebelumnya. Hukum ikut perwiritan setiap malam Jumat. Nah. Wirid itu artinya kami, read, membaca. Wirid. Wirid Yasin. Nah, gitu. Kami membaca Yasin. Boleh baca Yasin. Membaca Yasin kapan saja boleh. Tapi kalau dia dikaitkan dengan malam Jumat, enggak boleh. Perlu dalil. Kenapa harus malam Jumat? Demikian. Atau malam Jumat dikaitkan dengan harus baca Yasin. Itu perlu dalil. Kalau enggak dia jatuh pada bid'ah. Bukan baca Yasinnya bid'ah, tapi mengkaitkannya dengan waktu yang tidak ada dalil. Itu dia. Jadi bagaimana? Ya jangan. Atau cara membacanya. Atau cara zikirnya. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu yakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.